Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Pak Ketua, saya mohon maaf bila beliau menyebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa takzim saya kepada seluruh anggota yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberikan kita kesehatan sampai akhirnya kita dapat menjalankan kewajiban kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam juga henti-hentinya senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan banyak contoh di dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita juga bisa memastikan apa yang mestinya kita lakukan, dan akhirnya juga kita tahu apa yang harus kita hindarkan dari segala aktivitas, baik secara nyata maupun secara tersembunyi. Saya sebelum melanjutkan tausiah ini, saya sedikit ingin menyampaikan bahwa saya setiap saat di pengajian-pengajian, kalau dulunya berhadapan seperti ini, saya sering perhatikan dari awal acara Pak, pembacaan kitab suci Al-Quran, kemudian membacakan artinya itu, terjemahannya. Tapi alhamdulillah tadi ini sempurna Pak. Biasanya begini, kalau yang perempuan itu baca artinya, terjemahannya, begitu dia bilang, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, matanya tertuju pada laki-laki. Ini syaitan yang terkutuk, lihatnya sama laki-laki. Nah, kalau yang baca laki-laki, biasanya begitu dia bilang, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dia lihat perempuan. Nah, itu. Tapi hari ini tadi tidak, dia tunduk berapi dan tunduk. Di dalam, saya juga kagum bahwa pimpinan tadi menyampaikan, sebetulnya ini juga saya mau sampaikan tadi. Dan hampir tercita nanti modal lagi. Tapi memang kita dalam persiapan untuk menuju bulan suci Ramadan, didahului 2 bulan yang mulia sama seperti statusnya bulan Ramadan. Makanya ada doa seperti disampaikan Pak Ketua tadi. Allahumma balligh Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami bulan Rajab itu ke bulan Sya'ban, dan Sya'ban mengantarkan kami ke bulan Ramadan. 3 bulan ini sering dibicarakan, dan sering kita semua ini hampir turut serta di dalam memperingati atau ikut berpartisipasi di dalamnya. Bulan Rajab itu di dalam hadis disebutkan Ar-Rajab Syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa bulannya Allah? Karena di bulan Rajab itu Allah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu sehari semalam. Artinya sholat itu adalah alat untuk bagaimana menghubungkan hamba dengan Khalik. Kemudian di bulan Sya'ban, Rasulullah bersabda, wa Sya'bana sahri, dan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Karena pernah di dalam hadis menceritakan bahwa di bulan Sya'ban ini Rasulullah pernah berpuasa sebulan penuh, bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban itu ayat diturunkan oleh Allah untuk perintah puasa itu, yang dibacakan tadi kita sama-sama mendengarkan itu tepatnya di bulan Sya'ban. Jadi perintah puasa itu karena Rasulullah pernah berpuasa di bulan Sya'ban, maka diperintahkan di bulan Sya'ban ini untuk umat Muhammad SAW, bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
untuk memberikan ekspresi kita bahwa betapa rasa syukur kita kepada bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan. Di dalamnya disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian bulan suci Ramadan itu karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kami hampir seluruh para siswa-siswa pesantren itu kalau sudah bulan Ramadan itu mempersiapkan diri, siapa tahu ada undangan, siapa tahu ada undangan takziah. Jadi itu dia betul menghafal ayat-ayat yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Dan yang paling populer itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga kami punya ustaz satu, dia bilang begini, ketika dia lihat anak pesantren sudah mulai turun dari mobil, dia bilang itu kelompok kutiba sudah datang. Kelompok kutiba bilangnya, karena ayat yang pertama pasti dibawakan dan dibahas itu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sepakat para ulama ahli tafsir bahwa kutiba itu adalah kewajiban untuk melaksanakan puasa. Padahal artikulasi ayat itu bukan kewajiban, tapi sepakat ulama ahli ilmu tafsir bahwa kutiba itu adalah kewajiban. Kutiba itu artikulasinya adalah menulis, tertulis. Jadi kewajiban yang tertulis itu hanya satu-satunya Ramadan, perintah puasa. Itu adalah SK kalau mungkin sekarang itu. Jadi itu dieskakan bahwa ini untuk umatmu, hai Rasulullah. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang diprioritaskan untuk umat Muhammad SAW. Saya sering menyampaikan bahwa puasa ini adalah ibadah yang hampir menyeluruh dan hampir semua agama melakukan puasa itu. Hampir semua agama. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kalau ada kode tentang orang beriman, ayat itu pasti turunnya di Madinah. Ayat itu pasti turunnya di Madinah. Tapi kalau ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas, itu pasti turunnya di Mekah. Karena di Mekah dulu belum ada perintah salat. Waktu di Mekah belum ada perintah salat. Nanti di Madinah baru ada perintah salat. Ketika salat itu diperintahkan, selalu bunyinya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ketika orang melaksanakan salat baru mungkin memenuhi verifikasi bahwa oh ini orang beriman. Jadi kalau kita tidak salat sama sekali, jangan pernah mengatakan aku beriman kalau tidak salat. Jadi satu-satunya kode penting bahwa kita ini adalah orang yang beriman adalah salat. Salat ini fungsinya adalah tanha anil fahsya wal munkar. Jadi untuk menjaga stabilitas keamanan kita di dalam keseharian hidup kita, memang salat adalah satu-satunya. Salat adalah satu-satunya. Baik itu secara pribadi, di lingkungan keluarga, ataupun di perkantoran, atau kan di hal-hal yang lainnya, hal-hal ramai lainnya. Salat itu adalah satu-satunya. Karena apa? Orang dengan merasa salat itu dia takut batal syarat untuk melaksanakan salat itu adalah wudu. Dia takut wudunya batal, dia takut pahalanya berkurang, makanya dia takut bersentuhan dengan wanita yang lawan jenis, karena itu akan menggugurkan wudunya. Dia takut bicara yang kotor karena akan mengurangi pahalanya. Jadi senantiasa terawasi. Makanya itu perlu dibangun di dalam keluarga, ini memang perlu dibangun. Apalagi seperti apa yang barusan kita dengarkan sampaikan oleh Pak Ketua bahwa Ramadan itu semua amal perbuatan itu dilipat gandakan. Dan itu benar. Semua amal itu dilipat gandakan. Jadi bukan cuma amal baik, amal jahat pun dilipat.
Bukan cuma amal baik, amal jahat pun bisa dilipat gandakan. Karena apa? Karena yang mengikuti nanti ketika kita kembali ke akhirat itu adalah amal. Adalah amal. Jadi tidak ada alasan bahwa kalau aku mati nanti aku bawa amal baik saja, amal buruk ku tinggal aja. Tidak bisa. Di dalam hadis dia bilang begini, ya baul mayyit, mengikuti mayat. Jadi yang mengikuti mayat, bukan mayat bawa, tapi bukan mayat yang bawa, amal yang mengikuti. Salasa 3, yatba'u isnani, kemudian kembali 2, wa yabqa wahid, yang kekal 1, yaitu amaluhu, amal pekerjaannya. Jadi baik dan buruk ikut dua-dua. Nanti di sana baru ditimbang di mana yang lebih berat. Dan ini kita ini disuruh untuk mempersiapkan diri ketika menyambut bulan suci Ramadan. Bersiap-siap itu adalah tanda bahwa orangnya respect, connect dengan yang akan datang. Makanya disebutkan dalam hadis, man fariha biduhuli ramadana kharramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, maka sesungguhnya jasadnya diharamkan untuk disentuh neraka. Bergembira saja, karena memang tidak semua orang gembira. Bergembira pun macam-macam. Ada anak-anak yang gembira menyambut Ramadan karena makan kue gratis. Makan kue di mana-mana gratis makan kue. Anak-anak itu punya gembira karena nanti makan kue banyak-banyak. Minum es juga gampang. Mama pasti beli banyak, pasti banyak yang sisanya. Itu persepsi-persepsi yang mengakibatkan orang bergembira, sebabnya orang gembira. Karena tidak semua orang bergembira. Ada orang yang menyambut Ramadan itu dengan ngomel, sudah datang lagi Ramadan, belum habis cicilan sudah datang. Ada juga seperti itu. Karena dia pikir di bulan puasa itu dia harus mempersiapkan diri makanan yang pertama. Saya terkadang istri saya ngomong begini, Kak, ini sudah mau puasa ini kita tidak ada uang. Kita tidak disuruh makan waktu puasa. Kita tidak disuruh makan. Jadi jangan terlalu repot hal yang tidak ada. Memang akan tidak ada. Jadi jangan terlalu berpikir macam-macam. Kemudian besok itu masih lama. Kalau Allah masih menghendaki hidup hari ini kau masih ada rezeki. Tapi kalau besok juga Allah tidak menghendaki kau hidup, itu rezekimu juga akan berhenti. Dan jika rezeki itu berhenti, Allah akan panggil kau pulang duluan sebelum rezeki itu habis. Coba perhatikan, orang kalau sudah menjelang kematian, banyak hartanya itu dibawa ke dokter sini, rumah sakit sini, rumah sakit sana. Nanti sudah lelah orang membayar, sudah lelah, habis sudah uang, baru habis. Kenapa? Karena berhubungan dengan rezeki. Kalau belum habis rezekinya, belum habis ajalnya, belum habis umurnya. Jadi itu ada hubungan. Makanya oleh sebagian ulama mengatakan, di dalam hadis juga mengatakan bahwa ketika kita menyikapi sesuatu itu baik, maka hasilnya baik. Karena juga ada orang yang sakit itu, dia sakit dia lama karena Allah sayang sama dia, ingin menghabiskan dosanya di waktu sakit itu. Maka kita orang yang datang itu melihat ada aturan untuk menjenguk orang sakit itu. Ada aturannya. Tidak boleh memberikan harapan yang mengecewakan dia. Kalaupun memang itu sakit betul orang, harus kita datang, ya Allah, mudah-mudahan cepat sehat. Biasa juga ada yang teman-teman itu yang bilang, begini teman begini juga tidak lama mati. Itu juga menakut-nakuti itu kan. Jadi tidak boleh. Di dalam Islam memang dilarang seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi satu-satunya cara ketika walikulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah, katakan sesungguhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ayat ini
tidak berhenti sampai di situ. Kenapa ayat Al-Quran itu cuma 30 juz? Kalau kita lihat itu sebesar kertas itu sana, tebal. Tapi berlaku sepanjang zaman. Kalau 30 juz itu mengatur kehidupan ini dari zaman sebelum ada mobil sampai ada HP. Karena itu dulu kita sudah pernah lihat mobil, tapi HP kita tidak pernah lihat. Dari zaman onta sampai zaman besi itu tidak mampu untuk mengatur itu. Tapi karena maknanya yang terkandung itu selalu sesuai dengan prasangka, maka setiap zaman ada perkembangan dan tidak habis untuk dikaji, termasuk Ramadan itu. Tadi saya sering mengungkit sedikit bahwa puasa ini adalah ibadah yang hampir dilakukan oleh semua agama. Karena apa? Kekhususan puasa itu adalah berhubungan langsung dengan makan dan minum. Kekhususannya puasa itu adalah berhubungan langsung dengan makan dan minum. Karena makan dan minum itu dekat dengan neraka. Ya, makan dan minum dekat dengan neraka. Makanya ketika kita makan, disuruh kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dekat dengan neraka. Dan disuruh berlindung agar tidak kena neraka. Jangan pernah berpikir bahwa neraka itu mesti api. Kebanyakan makan sakit perut, neraka juga itu. Ya kan? Kadang-kadang kita makan, asik makan itu, begitu habis makan muntah. Begitu habis makan bolak-balik kamar mandi. Itu azab juga, neraka juga itu. Jadi neraka itu adalah lambang dari penderitaan. Kalau sudah terlalu menderita neraka lah sudah itu. Dan surga itu adalah lambang dari kesenangan. Jadi kalau senang-senang santai-santai seperti ini, alhamdulillah tidak ada yang sakit. Dan kalau tahan kencing itu cepat-cepat aja ke kamar mandi. Jadi kalau senang-senang ini, alhamdulillah itu berarti Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita bagian-bagian dari surga itu kita bisa nikmati. Mudah-mudahan hal ini bisa mengantarkan kita sampai di Ramadan yang akan datang. Sehingga kesehatan ini insya Allah betul-betul bermakna untuk kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ini saya sering memberikan satu perbandingan seperti kita berangkat haji itu. Kalau kita umrah bertahun-tahun itu kita menunggu cuma 1 bulan itu, bulan puasa. Seperti orang menabung itu bertahun-tahun untuk cuma 1 kali dia berangkat haji. Begitu kita datang dengan fokus kita beribadah sampai di Masjid Nabawi. Kalau dia datang lebih dulu ke Medina, kakinya tersentuh 1 tehel aja, seperti merasa perbandingannya tidak ada sebanding dengan tehel yang kita injak itu dengan uang yang kita bandingkan kita kumpul bertahun-tahun itu. Tidak sebanding. Kenapa? Fokusnya kita beribadah, sehingga ketika kita sampai pada tempat yang kita tuju itu, rasa kepuasan itu melebihi dari segala-galanya. Saya sering menceritakan bahwa cerita Mekah dan Medina itu adalah 2 tempat yang memang menjadi rebutan untuk orang banyak. Dan diceritakan orang dari tahun ke tahun tidak pernah habis. Mekah dengan Medina tidak pernah habis. Tentang kisah-kisah para nabi tidak pernah habis. Dan ada cerita, kadang lebih bagus ceritanya daripada kenyataannya. Kadang-kadang sudah sampai ke sana, oh ternyata biasa saja, oh ceritanya begitu. Tapi kalau kita ke Mekah dan ke Medina, nanti kita sudah sampai, baru kita sendiri merasakan rupanya kenyataannya lebih indah daripada ceritanya. Jadi terbalik, nyatanya itu lebih baik, lebih bagus, lebih indah daripada orang menceritakan. Sehingga setiap orang yang sampai ke sana, pulangnya ceritanya pasti beda-beda. Tergantung dari apa yang dia niatkan dari sini, kemudian apa yang dirasakan di sana. Begitu juga ketika kita sampai pada Ramadan, tergantung bagaimana niat kita menyambut datangnya Ramadan itu. Sehingga ketika akhir Ramadan, banyak orang menangis karena ditinggal Ramadan. Sehingga ada orang yang berkata, ya Allah, Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan yang akan datang.
dia yakin Ramadan pasti akan datang, tapi belum tentu kita ini akan datang, akan ada, akan terus ada itu. Dan itu yang terkadang banyak orang yang menangis perginya Ramadan karena dia merasa jangan-jangan ini Ramadan terakhir untuk saya. Jadi kita persiapkan diri hari ini, mudah-mudahan kalaupun akan menjadi Ramadan terakhir, tapi kita sudah berbuat semaksimal kita dan kemampuan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum